dikasih ilmu sama guru, ya, dikasih ilmu sama kawan-kawannya, dia nggak terapin, nih nggak berkah ilmunya. Makanya ketika kita niat datang ke pengajian, ibu-ibu sekalian, niatnya apa sekali lagi? Lillahi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buat diamalkan ilmu kita untuk kehidupan sehari-hari. Minimal kalau nggak bisa jadi orang yang ngajar, kita bisa ngamalin buat diri sendiri, ya. Jadi insya Allah ini awal perdana pengajian kita, mudah-mudahan ke depannya istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita masuk ke pembahasan kitab sedikit. Tapi saya pengen bahas sekarang bulan Muharram. Ya. Kemarin kita udah ngelewatin hari Tasu'a dan hari Asyura. Kita dianjurin puasa Tasu'a, puasa Asyura. Banyak peristiwa penting di bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Ya, diantaranya diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya kemarin yang gak punya halangan, dia jangan sampai gak puasa, karena itu menghapus dosa selama setahun, ya. Nah, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Satu, ini masih Muharram nih, yang bisa dilakukan amalan di bulan Muharram, kata Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya. Pertama, sunnahnya adalah pakai celak mata. Ibu-ibu tadi kesini dandan dulu apa enggak? Lupa. Lupa ustazah, saya pakai lipstik doang. Ya kalau ngaji mah kagak usah dandan. Betul ya? Pakai lipstik sama bedak dikit gak jadi, udah itu udah cakep bener tuh. Tapi sunnahnya kalau di bulan Muharram pakai celak mata tuh. Tahu ya celak Arab? Nanti kita beli di Shopee banyak, di Tokopedia banyak. Cari yang diskonan sama gratis ongkir. Ya, dipakai di bawah mata. Makanya kalau ibu-ibu, celak mata ini kan sunnah Rasul. Rasul kalau pengen sholat Jumat dia pakai tuh celak mata, ya. Jadi kalau kita ngeliat para habaib, ulama-ulama banyak yang pakai celak mata. Jadi ibu-ibu kalau pengen pakai celak mata, mau itu bulan Muharram, mau itu selain bulan Muharram boleh, silahkan. Tapi di bulan Muharram keutamaan lebih besar kalau kita pakai celak mata bercelak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, bulan Muharram diisi dengan puasa tadi Tasu'a dan Asyura. Yang ketiga, keutamaan yang bisa kita lakukan amalan di bulan Muharram, menyantuni anak-anak yatim. Ini saya dengar nih katanya Majelis Nurul Falah sambil santunan yatim. Alhamdulillah ibu-ibu, Masya Allah sedekahnya luar biasa, menyisihkan rizkinya buat ngasih sama yatim. Kata Rasul bilang begini, man masaha ra'sa yatim fi kulli sya'ratin darajat. Siapa orang yang dia ketemu sama anak yatim, dia elus kepala anak yatim, maka setiap satu helai rambut yang dia elus ada satu kebaikan, satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu helai rambut. Gimana kalau anak yatimnya gondrong? Banyak rambutnya. Ini akhirnya ada yang nanya, ustazah kalau botak bagaimana yatimnya? Kagak ada rambutnya. Ini cuma perumpamaan ya. Artinya menyentuh kepala, satu rambut yang kepegang itu jadi satu derajat. Mau ada rambut, mau nggak ada rambut tuh yatim, tetap kalau kita ngelus itu dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketemu yatim jangan cuma ngelus kepala, kagak ngasih duit. Ini ketemu yatim, neng sini ngapa? Ngelus doang kepalanya. Biar dapat pahala. Kalau bisa ketemu yatim, elus kepalanya. Ada uang berlebih kita kasih. Ada makanan, nggak punya uang saya ustazah, kasih makanan. Nggak punya makanan berat, kasih cemilan. Nggak punya cemilan, ada jilbab, ada kerudung, ada baju, ada alat sekolah kita kasih. Jadi apapun yang kita punya,
kita kasih ke yatim, apalagi dikasihnya di bulan Muharram, ini jadi amalan yang luar biasa. Makanya alhamdulillah nih ibu-ibu Nurul Falah punya tabungan buat yatim. Setiap bulan Muharram itu ngasih sama yatim. Ini jangan sampai terputus nih kebaikannya. Insya Allah Muharram tahun depan, kalau tahun ini dapatnya sekian, tahun depan lebih banyak lagi. Tahun depan lebih banyak yatim lagi yang kita santunin, ya, insya Allah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan makin rajin, makin istiqomah, makin taat ibadahnya, makin semangat datang ngajinya, langkah kakinya Allah mudahkan. Karena begini Bu, saya ada cerita nih luar biasa, boleh saya ceritain? Boleh. Nggak ngantuk kan? Iya. Ada satu sahabat Rasul, namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Ini sering kita dengar nih ceritanya, kisah sahabat Nabi yang solehnya bukan main. Maka malu kita rumah deket sama musola tapi nggak pernah datang ke musola. Malu kita rumah deket sama pengajian tapi kagak pernah ngaji. Ada banyak orang rumahnya samping musola, rumahnya samping masjid, tapi buru-buru dia datang ngaji sama sholat. Banyak. Ini malu sama kisahnya Sya'ban radhiyallahu anhu, saling lihat-lihatan. Si itu kan. Ya, udah kita introspeksi diri kita deh masing-masing ya. Ya Allah, saya berapa langkah tadi ibu-ibu ngitung nggak berapa langkah dari rumah ke sini? Karena semakin banyak langkah kita datang ke majelis ilmu dan masjid, itu setiap satu langkah kebaikan Allah kasih buat kita. Makanya yang rumahnya paling jauh, itu kebaikannya dilipat gandakan paling banyak. muter dulu ya, baru sampai ya. Ini ada kisah sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Dulu Sya'ban ini sahabat Rasul yang gak pernah absen datang ke Masjid Nabawi. Mau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dia datang sholat 5 waktu. Bahkan kalau sholat subuh, Bu, nih sholat yang paling berat kita laksanain sholat apa? Masya Allah, bukan main beratnya Ustazah. Udah azan kedengeran, tarik selimut lagi, enak bener lanjut tidur. Ya, ada dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Satu sholat subuh, yang kedua sholat isya. Subuh kesiangan, isya ketiduran, gara-gara habis nonton sinetron tiduran dah tuh. Dan ini dua sholat yang dia berat buat orang munafik, tapi tidak berat buat orang yang tidak munafik. Subuh, kan subuh bukan main ya, perjuangan kita kalau datang ke masjid, apalagi laki-laki itu sholat berjamaah. Sya'ban orang yang paling rajin datang ke masjid, apalagi kalau sholat subuh. Dia datang sholat subuh paling pertama. Maka ketika Rasul masuk sama para sahabat ke masjid, dilihat Sya'ban udah ada di pojokan lagi zikir. Tuh, sebelum azan dia udah nyampe. Kalau kita azan, qomat baru berangkat. Ya, bahkan kadang-kadang jadi makmum masbuk yang ketinggalan. Tapi enggak dengan Sya'ban. Sya'ban, sahabat Nabi, dia paling awal masuk masjid. Ini kebiasaannya tiap hari Nabi ngelihat Sya'ban duluan Nabi tersenyum. Ada satu ketika Nabi masuk masjid, dilihat kanan kiri ujung ke ujung, ke WC kok kagak nemu Sya'ban nih, gak kelihatan Sya'ban, di mana dia nih? Ya, biasanya dia paling awal, tapi kok kagak kelihatan batang hidungnya. Ditanya sama Rasul ke para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu Sya'ban kemana? Karena biasanya dia paling dulu ke masjid. Enggak ya Rasul, saya enggak ada yang ngelihat. Baik, kalau gitu ada enggak yang rumahnya dekat Sya'ban? Enggak Rasul, enggak ada. Kita rumahnya dekat. Emang Sya'ban di mana kata Rasul? Dulu saya pernah ngobrol sama Sya'ban, kalau tidak salah, andai kata diwaktukan nih,
jarak rumah Sya'ban ke masjid itu kurang lebih 2-3 jam. Dari mana? Naik mobil. Tapi dia ke masjid jalan kaki. Kalau kita sekarang enak, udah ada motor, ya. Dari ujung situ ke sini naik motor, beli cabai ke warung naik motor, mau datang ke pasar malam di pinggir itu naik motor. Kan beda sama orang dulu. Orang dulu kemana-mana jalan kaki. Tapi kalau kita sekarang dikit-dikit naik motor, naik kendaraan dan lain sebagainya. Sya'ban dulu jalan, jarak rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dia jalan. Kata Rasul, ada yang tahu nggak? Oh ada Rasul, katanya ada yang lumayan dekat, bukan dekat banget, lumayan dekat sama Sya'ban. Ya udah, pulang sholat subuh kita ke sana. Berangkat, nyampe ke rumah Sya'ban radhiyallahu an. Begitu mau nyampe rumahnya, rame orang di rumahnya. Masuk Rasul, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, kata Rasul. Assalamualaikum wabarakatuh. Rame orang masuk. Ternyata dia dapati, Rasul mendapati Sya'ban itu lagi sakaratul maut. Jadi nggak bisa datang ke masjid, halangannya cuma satu, sakaratul maut. Jadi jangan sampai kita nggak datang ke majelis Darul Falah, Nurul Falah, gara-gara sakaratul maut. Tapi bagaimana kalau sakit ya? Kalau sakit nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain males gara-gara pengen nonton sinetron, pengen ngegibah, pengen apa yang lainnya yang tidak ada faedahnya, lebih baik datang ke majelis lebih utama. Nih, ini Sya'ban gak pernah absen. Dia absen ke masjid cuman gara-gara sakaratul maut. Tuh, lagi sakaratul maut, Sya'ban teriak-teriak. Itu dalam kisahnya. Apa dia bilang? Dia bilang 3 perkataan. Orang kalau lagi sakaratul maut, orang kalau lagi sakaratul maut, itu setan datang ngegodain. Makanya kalau kita ngelihat ada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita ini lagi sakaratul maut, itu kan disuruh baca Yasin ya, ditalkinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau lebih lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh terus tuh talkinin, bacain di telinganya. Mau simpelnya lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih pendek lagi ustazah, Allah, Allah, Allah. Biar yang mau wafat ini, yang lagi sakaratul maut, lisannya gampang ucap kalimatullah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah kepanjangan, minimal Allah, Allah, Allah. Karena orang kalau lagi sakaratul maut itu berat, benar nggak? Jadi ibu-ibu kalau pernah ngeliat orang yang lagi sakaratul maut, kita ngomong Allah aja dia ngikutinnya susah. Allah, Allah katanya. Ya, itu orang yang lagi sakaratul maut didatengin sama setan. Nih, jadi orang kalau lagi sakaratul maut didatengin sama setan. Makanya orang sakaratul maut itu pandangannya kemana-mana, kanan, kiri, depan, belakang. Itu setan datang ngegoda, menyamar. Ya, bagaimana menyamarnya? Yang pertama, dia datang ngajak pindah agama Majusi. Nih, menyerupai, jadi nyamar, menyerupai pasangan yang meninggal istrinya. Kata suaminya bilang, yuk ikut agama saya, ini kan suami kamu. Tapi kalau imannya kuat, oh enggak, saya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya enggak ikut. Datang lagi setan menyerupai bentuk yang lain, orang tua, emaknya datang, bapaknya datang, yuk ikut agama Nasrani. Nih ayah sama ibu aja nih beragama ini, masa kamu enggak ikut? Kalau dia ketipu dia bisa ikut. Tapi kalau dia punya iman yang kuat, enggak, saya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang datang ketiga, menyerupai guru ngaji. Ya, ini yang paling berat nih. Ini yang paling berat. Ibu-ibu, ya Allah alam, nanti ada yang sakaratul maut, tiba-tiba datang nih guru ngaji. Datang saya, Pak Ustadz yang lain. Bu, ayo ikut sama saya. Oh ini yang suka ngajar saya ngaji katanya nih. Ikutin aja Dan, ini hati-hati.
Ya, ini adalah bentuk tipuan setan ketika orang sedang sakaratul maut. Makanya orang sakaratul maut, satu, dia aus, mau dikasih minum berapa banyak tetap aus. Yang kedua, ngomongnya ngelantur, nggak jelas. Ya, kenapa? Karena setan itu sedang menggoda. Bagaimana keimanan orang yang sakaratul maut di akhir hayatnya. Ini Sya'ban, ketika dia mau wafat, dia nyebut 3 perkataan. 1, apa yang disebut oleh Sya'ban? Ya Allah, kenapa tidak yang lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Yang kedua, dia teriak, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Dia teriak yang ketiga, ya Allah, kenapa enggak semuanya? Diulang tuh, kenapa tidak yang lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Ini Rasul dapat bisikan dari malaikat Jibril, nerangin keadaan Sya'ban. Kata Rasul, ini Sya'ban nanya sama istrinya, dari tadi begini. Iya, dari tadi begini wahai Rasul. Saya nggak tahu kenapa yang disebut ini aja 3 perkataan tadi. Rasul bilang, sesungguhnya kalau orang sakaratul maut itu kan diperlihatkan amalnya nih, makanya dia gelagapan ya. Nah, Sya'ban ini lagi diperlihatkan sama Allah kalau amal kebaikan dia di dunia lebih banyak daripada amal buruk. Diperlihatkan nih, dibuka. Ibaratnya kita lagi sakaratul maut, Allah datengin layar tancap gede depan kita, betul nggak? Diliatin dari kita lahir, masuk usia baligh, ya, masuk usia dewasa, punya suami, punya anak, ada gambarannya. Lebih banyak dosa atau amal, lebih banyak ibadah atau ganggu orang dan lain sebagainya, itu dilihatkan sama Allah. Ini Sya'ban lebih banyak kebaikan. Ketika itu kata Rasul, apa makna 3 ini? 1, Sya'ban bilang kenapa tidak lebih jauh rumah dia ke Masjid Nabawi, jauhnya bukan main, paling jauh di antara sahabat yang lain. Tapi di situ Sya'ban nyesel karena dari jaraknya yang jauh dia dapat pahala yang luar biasa. Dia bilang, ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan hidup, kenapa nggak lebih jauh lagi rumah saya? Saya 5 jam, 6 jam gitu dari masjid. Tuh mintanya begitu sama Allah. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pernah ketika musim dingin, Sya'ban mau berangkat ke masjid. Jadi kalau ibu-ibu, insya Allah ada rezeki, ada kesempatan, nanti mudah-mudahan bisa berangkat ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya, bisa ziarah ke Raudhah, makam Nabi, baik itu dalam bentuk haji ataupun umroh. Dari mana ustazah rizkinya? Min haitsu la yahtasib. Ya, yang namanya rizki berangkat haji umroh kan kita nggak ada yang tahu. Insya Allah itu panggilan. Ada orang kaya belum berangkat sampai sekarang. Kenapa? Belum panggilan. Ada orang dia cuma dagang gado-gado, dia cuma dagang nasi uduk tiap pagi, dia berangkat umroh bisa. Kenapa? Udah panggilan. Itu panggilan semua. Jadi kalau di Masjid Nabawi atau daerah Madinah itu cenderung suhunya lebih dingin. Saya terakhir umroh tahun kemarin awal Januari itu begitu dari Mekah nyampe Madinah suhunya berubah. Yang tadinya di Mekah pakai bajunya ibaratnya bahan-bahan yang tipis ya, karena panasnya kan luar biasa. Itu nyampe Madinah langsung harus pakai jaket yang tebal berlipat-lipat. Kenapa? Dingin Madinah itu. Nah, Sya'ban mau berangkat ke Masjid Nabawi, dia pakai jaket 2 lapis musim dingin. Begitu di jalan dia ngeliat ada apa disebutnya? Pengemis. Ketiduran di pinggir jalan, kedinginan, gak punya jaket, hampir mati. Disamperin sama Sya'ban. Ya Allah, saya pengen sedekahkan jaketnya. Kebetulan yang bagus yang dalam, yang lapisan kedua luar yang agak jelek lah, udah lama gitu ya. Dia kasih yang lama, yang luar dikasih. Akhirnya menyelamatkan si pengemis ini dari kedinginan. Dia nyesel. Dia ngasih jaket yang lusuh dan lama aja dapat pahala di sisi Allah. Makanya dia bilang, ya Allah, kenapa kagak yang baru? Kalau tahu gitu, saya kalau masih ada kesempatan hidup, yang baru saya kasih ya Allah. Kalau segini balasan Allah nih gitu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, pernah satu ketika Sya'ban radhiyallahu anhu itu pengen makan roti. Itu kalau di sini kan roti kecil-kecil ya Bu.
sari roti itu kecil, ya, roti tawar. Kalau di Arab itu rotinya panjang-panjang, segini nih rotinya nih. Jadi satu roti bisa dibelah 2, dibelah 3, makan bareng-bareng. Pas Sya'ban beli roti, dia mau makan, ada minta-minta, Pak, saya lapar Pak, lapar saya. Bagaimana ya? Saya kasih, saya juga lapar, kata Sya'ban. Udah begini aja, kita belah aja dah, ya, dibelah. Satu dikasih belahannya, satu lagi dimakan sama Sya'ban. Itu bernilai balasan pahala di sisi Allah. Nyesel di akhir hidupnya, Sya'ban bilang, ya Allah, kenapa enggak semuanya ya Allah yang saya kasih? Kenapa cuman sepotong yang saya kasih? Tuh. Jadi andai kata kita nih sakaratul maut, minta balik lagi dihidupkan, pasti banyak yang kita sesalkan. Padahal Sya'ban orang yang amalnya luar biasa, tapi masih nyesel. Lah kalau kita gimana, Bu? Iya, rumah kita dekat tapi jarang ke masjid. Rumah kita dekat sama pengajian tapi jarang datang ngaji. Ini lebih banyak penyesalannya nanti di hari akhir hayat hidup kita. Kan yang namanya mati nggak ada yang tahu, betul nggak, Bu? Ada yang tahu nggak di sini? Ada dapat selentingan itu? Bu, nanti hari ini tanggal sekian usia segini, nggak ada kan? Nggak ada yang tahu. Ya, al-mautul haq, kematian itu adalah satu kebenaran memang, tapi nggak ada yang tahu kapannya, waktunya nggak ada. Nggak ada yang tahu. Jadi kita kalau mau sembunyi dari kematian, mau lari kemanapun, ini ada yang bisikin ibu, Bu, katanya ibu hari Rebo besok meninggal. Masa sih? Udah saya ini deh balik ke rumah orang tua saya deh, katanya. Itu mau kemanapun kita ngumpet dikejar sama malaikat maut. Ada dulu tuh di zamannya Nabi Sulaiman, ya. Dia dapat kabar dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat kabar dari malaikat kalau orang ini umurnya sudah tidak lama lagi. Dikasih tahu sama Nabi Sulaiman. Akhirnya dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus kabur biar nggak dikejar malaikat maut? Mau kita sembunyi dimanapun, malaikat maut pasti datang. Betul nggak? Betul ya, Bu, ya? Makanya jangan sampai yang datang duluan kepada kita kematian. Insyaallah ibu-ibu yang hadir istiqomah, rajin ngaji, demen sama ilmu. Insyaallah orang-orangnya, hatinya semua terpaut kepada majelis ilmu. Amin ya robbal alamin. Baik, kita bahas sedikit